Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai peran organisasi Islam di Indonesia. Nama saya Pravita Sari. Nama saya Rizky Pratama. Nama saya Muhammad Anani Fawas. Peran ulama pada masa perang kemerdekaan itu dalam mendorong Islam berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan pada masa itu, peran ulama sangatlah penting. Ulama adalah orang yang mendalami ilmu agama sehingga mereka menjadi tempat bertanya umat dan sebagai panutannya. Sabda Rasulullah SAW itu ada ulama itu bagaikan pelita di muka bumi ini sebagai pewaris Nabi dan pengganti para Nabi. Hadis riwayat Ibnu Abdi dari Ali bin Abi Thalib. Peran ulama itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada membina kader-kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam masyarakat. Banyak tamatan pesantren pergi ke Timur Tengah sehingga kembalinya dari Timur Tengah mereka menjadi ulama besar dan pemimpin perjuangan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua itu ada turun berjuang secara fisik. Itu para pahlawan dan para ulama itu berjuang melawan imperialis Portugis dan Belanda seperti Imam Bonjol dan Habib Abdul Rahman. Terus demikian pula pada masa perang melawan Jepang. Jadi peranan yang kedua itu ada peranan organisasi pada perang kemerdekaan itu sebelum abad ke-19. Perjuangan melawan penjajah itu masih bersifat lokal karena serangan pada penjajah itu masih dapat dipatahkan karena masih bersifat lokal. Maka pada abad ke-19-nya perjuangan melawan penjajah itu sudah terorganisir dengan baik. Maka tercapainya tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah Sarekat Dagang Islam atau SDI. SDI merupakan organisasi perkumpulan para pedagang Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1995 di Surakarta. SDI ini adalah organisasi Islam ekonomi yang bergerak di bidang. SDI ini merupakan organisasi ekonomi yang menggunakan dasar penggeraknya yaitu ajaran agama Islam dan perekonomian rakyat. Tujuan dari SDI didirikan adalah untuk menghimpun para pedagang-pedagang muslim, khususnya para pedagang politik, yang agar dapat bersaing dengan para pengusaha besar Tionghoa yang selalu menindas para pengusaha pribumi. Pada tanggal 12 September 1912, Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam agar organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang ekonomi tapi juga bergerak di bidang lain. Tujuan lain dari didirikannya Sarekat Islam adalah yang pertama untuk mengembangkan jiwa dagang, lalu untuk memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai ajaran agama Islam, lalu mempermudah anggota-anggota yang mengalami kesulitan di bidang usaha serta memperkuat usaha-usaha yang dapat menaikkan derajat rakyat. Selanjutnya ada Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan sendiri itu didirikan oleh Kiai Haji Maulana Syekh yang termotivasi untuk selalu berjuang dengan mendirikan madrasah agar dapat menjalani syariat agama Islam. Ia melihat keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat Lombok Timur dalam sistem pendidikan karena tekanan politik akibat kolonial Belanda dan juga kerajaan Hindu Bali pada selama ratusan tahun. Berkat perjuangannya tersebut, ia berhasil mendirikan madrasah Nahdlatul Watan Dunia Islamiyah yang berkembang hingga saat ini. Adapun landasan argumentasinya, Nahdlatul Watan menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala mazhab Imam Syafi'i adalah yang pertama hadis Rasulullah yang berbunyi, hendaklah kamu bersama golongan mayoritas dan pertolongan Allah selalu bersama golongan terbesar. Barang siapa yang terpisah dari mereka, maka mereka termasuk dalam golongan ahli neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, ada sejarah mengatakan bahwa seluruh umat Islam di dunia menganut Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab dari 4 mazhab yang sudah ada sejak lahir. Yang ketiga, umat Islam di Indonesia telah menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Asy-Syafi'i sejak kedatangan awal Islam
ke Indonesia. Yang terakhir adalah mazhab Syafi'i memiliki keunggulan dibanding mazhab-mazhab yang lain dari segi sumber maupun dasarnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Al-Quran, yaitu untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu sejarah Nahdlatul Ulama atau NU. Yang pertama itu pendirian pada 1926. Didirikan di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk memajukan pendidikan Islam tradisional dan merespon situasi di dunia Islam atau Komite Hijaz. Yang kedua yaitu masa penjajahan. Berperan aktif di bidang pendidikan atau ma'arif dan ekonomi. Pada masa Jepang, tokoh NU mulai masuk ke birokrasi dan pelatihan militer atau peta. Yang ketiga yaitu revolusi dan politik. Mengeluarkan resolusi jihad pada 1945 untuk melawan penjajah. Sempat menjadi partai politik yang mandiri dan meraih suara besar pada pemilu 1955. Yang keempat, masa Orde Lama, mendukung demokrasi terpimpin demi stabilitas dan menjadi penentang utama PKI setelah peristiwa G30S pada 1965. Yang terakhir yaitu masa Orde Baru, bergabung ke PPP atau fusi partai, namun pada 1984 memutuskan kembali ke Hitah 1926, fokus sebagai organisasi keagamaan, bukan partai, dan serta menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.